Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Aziziyah dengan NIM 21199120039. Saya di sini akan menjelaskan analisis saya mengenai kasus yang telah dikirimkan oleh dosen saya melalui WhatsApp group yang harus saya analisis, dan saya harus menemukan beberapa analisis. Di antaranya ada hak perorangan, hak kebendaan, hak relatif dan hak absolut, ada levering, bezit, hak istimewa, dan hak untuk didahulukan, hak milik, serta temukan asas dalam kasus tersebut. Dan di sini saya sudah menganalisis beberapa hal yang harus dianalisis dalam kasus tersebut. Dan sebelum saya lanjut ke analisis saya, sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya agak kurang terdengar atau saya kurang maksimal dalam hal penyampaiannya, dikarenakan badan saya sendiri sedang kurang fit. Jadi saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya nanti di pertengahan saya batuk dan lain-lain seperti itu. Jadi tugas analisis ini diberikan dalam hal penilaian UTS gitu. Jadi langsung saja saya mulai dari analisis yang pertama. Analisis yang pertama yaitu mengenai hak perorangan. Hak perorangan di sini merupakan hak yang melekat pada seseorang. Jadi ketika seseorang memiliki benda itu pasti melekat pada seseorang tersebut, karena di dalamnya juga terdapat hak kebendaan dan hak milik. Jadi seperti itu. Jadi hak perorangan ini bisa berjalan jika didukung dengan hak-hak lainnya. Jadi seperti itu. Jadi dalam kasus tersebut, dalam hal Andi Andi di sini memiliki hak atas jam tangan Rolex tersebut karena jam tangan tersebut merupakan barang temuan dan waktu ditemukan tidak ada orang yang mengakui atas jam tangan tersebut atau tidak ada orang yang mengaku memilikinya. Dan Andi memiliki hak atas tanah yang dibeli dari Bowo karena merupakan haknya Andi di sini. Dan kemudian Andi berhutang dengan jaminan tanah yang akan dia berikan kepada Bowo. Maka hak atas tanah tersebut hilang dikarenakan Andi sudah membuat suatu perjanjian dengan jaminan tanah tersebut. Dan hak perorangan ini diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata atau BW. Lalu yang kedua, di sini saya menganalisis mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan di sini merupakan hak mutlak hak mutlak yang dimiliki atas suatu benda dan merupakan hak perdata begitu. Jadi hak kebendaan ini merupakan hak yang melekat di tiap-tiap benda seperti itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Wardani dan seingat saya, hak benda ini hak yang paling terpenting atau paling teratas, dan juga di bawahnya itu ada hak perorangan, hak milik seperti itu. Jadi seperti itu, dan saya lanjut ke analisis saya. Jadi pada hak kebendaan ini dan pada kasus di atas, Andi di sini memiliki hak atas jaminan tanahnya. Akan tetapi Andi ini sudah membuat jaminan atas tanahnya, dan kemudian Andi juga bisa mempertahankan hak milik tanahnya dengan cara yang pertama itu Andi harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Dan jika Andi tidak bisa melunasi hutangnya, maka hak milik tanah tersebut tentu saja hilang dan juga sudah tidak bisa dipertahankan hak kebendaannya. Seperti itu.
Dan hak kebendaan ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 gitu. Selanjutnya saya masuk ke penjelasan hak relatif dan hak absolut gitu ya pada kasus tersebut. Jadi di sini hak relatif itu merupakan hak perorangan yang artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu seperti itu. Jadi hak relatif ini merupakan hak kebendaan yang hanya dapat dipertahankan oleh pihak tertentu seperti itu. Lalu untuk hak absolut sendiri itu merupakan hak yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Jadi bedanya hak relatif dan hak absolut itu, jikalau hak relatif itu hanya dapat dipertahankan oleh pihak-pihak tertentu. Beda dengan hak absolut. Jika hak absolut itu dapat dipertahankan atau ia dapat dipertahankan oleh setiap orang seperti itu. Dan dalam kasus tersebut, Andi di sini dapat mempertahankan hak tanahnya yang dibeli dari Bowo, yaitu dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara melunasi semua hutangnya. Dan untuk hak absolutnya adalah jam tangan Rolex yang ditemukan oleh Andi sudah menjadi haknya. Karena tidak ada yang mengakuinya tadi dan tidak ada yang mengakui itu miliknya, sehingga jam tangan Rolex ini hanya Andi yang dapat bisa menjualnya. Dan jika jam tangan Rolex tersebut dijual, berarti ini haknya ini berpindah ke pembeli begitu. Dan hak-hak relatif dan hak-hak absolut ini diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai levering. Levering sendiri di sini adalah hak milik. Jadi dalam kasus tersebut, Bowo telah menjual tanahnya terhadap Andi dan sudah disetujui. Maka hak tanah tersebut berpindah ke Andi dan selanjutnya Andi berhutang dengan jaminan tanah tersebut yang dibeli pada Bowo. Lalu kemudian apabila Andi tidak dapat melunasi semua hutangnya, maka tanah tersebut akan menjadi atau berpindah alih hak miliknya. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 584 KUH Perdata. Yang kelima ada bezit. Bezit sendiri merupakan suatu keadaan di mana seolah-olah orang itu menguasai barang seperti miliknya sendiri. Dan dalam kasus tersebut, di sini Andi menemukan jam tangan pada saat di jalan dan kemudian jam tangan tersebut tidak ada yang mengaku jika itu miliknya, maka jam tangan Rolex ini seolah-olah dan seakan-akan ini milik Andi karena Andi yang menemukan dan mengambilnya di jalan tersebut. Jadi seolah-olah jam tangan Rolex ini adalah miliknya sendiri. Dan hal ini diatur dalam pasal 529 KUH Perdata. Dan yang selanjutnya ada hak istimewa dan hak yang didahulukan. Sependek pengetahuan saya ya, hak istimewa sama halnya dengan hak yang harus didahulukan atau privilege. Jadi dalam kasus tersebut Andi berhutang dengan jaminan tanah, ya kan? Selepas itu apabila Andi tidak dapat melunasi hutangnya, maka dari itu Andi harus segera melunasi hutangnya. Dan si pemberi hutang memiliki hak istimewa seperti itu. Jadi ketika Andi melunasi hutangnya, maka si
pemberi hutang ini memiliki hak istimewa karena Andi harus segera melunasi hutangnya, seperti itu. Dan hal ini itu tercantum pada pasal 1134 KUH Perdata, seperti itu. Yang selanjutnya ada hak milik. Hak milik sendiri merupakan hak yang dapat diturunkan, jadi turun-temurun, seperti itu. Dan dalam kasus tersebut, hak milik yang dimiliki Andi adalah tanah. Akan tetapi, jika Andi tidak bisa membayarnya, maka tanah tersebut bukan menjadi hak miliknya lagi gitu. Jadi ketika Andi membeli tanah tapi dia mempunyai utang dan Andi tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka hak miliknya itu berpindah alih atau bukan menjadi hak miliknya Andi lagi, seperti itu. Dan hal ini diatur dalam pasal 20 sampai 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dan yang terakhir ada analisis mengenai asas hukum kebendaan yang diterapkan dalam kasus tersebut. Jadi asas kebendaan yang saya temukan dalam kasus tersebut yaitu asas perlakuan benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Jadi dalam kasus tersebut Andi ini kan menemukan jam tangan Rolex. Nah, karena tidak ada yang mengakui miliknya gitu. Dan jam tangan tersebut Andi memakainya karena dia menemukan dan tidak ada yang mengakui kepemilikannya. Jadi Andi memakainya dan seolah-olah itu seperti miliknya gitu kan ya. Dan termasuk ke dalam bezit yang dijelaskan pada pasal 529 KUH Perdata. Oke. Jadi seperti itu penjelasan yang saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf tadi di pertengahan sempat batuk karena saya juga kurang enak badan, mohon maaf sekali. Oke, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.